Yo 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 yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur anime terbaru lagi di tahun 2025, bergenre action, adventure dan fantasi, berjudul Parmagia. Ya, anime ini berkisah tentang dunia Pelisidade, sebuah dunia yang dipimpin oleh Raja Iblis. Namun dunia itu nampak damai, yang dimana manusia dan monster hidup berdampingan. Bahkan ada manusia yang berprofesi sebagai Parmagia. Perlu kalian ketahui, Parmagia merupakan sebuah profesi untuk merawat monster dari benih hingga tumbuh dewasa. Dan para monster akan dijadikan sebagai monster pekerja, bahkan sebagai monster petarung. Seperti apakah ya kisahnya? Pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Har har har, harau, harau, harau. Di wilayah benua Aprion terdapat sebuah perkebunan yang sejuk sekali, sesejuk angin di Lembang dan di Lumajang. Terlihat Loki si mata satu memanggil Teteh Arce, memberitahukan ladang yang kekurangan pupuk. Dengan sigap Arce memerintahkan Turnis untuk mengirimkan pupuk ke ladang tersebut. Kemudian Loki memberitahukan Cica untuk menyiramkan air pada ladang yang kekurangan air. Dengan cepat Cica meminta sang kodok untuk mengirimkan hujan pada ladang. Tampaklah para bocil pada sibuk memelihara tanah sambil berlatih pemeliharaan ladang Parmagia dengan arahan para seniornya. Kemudian Lei memerintahkan monster miliknya yang disebut Arkis untuk membersihkan ladang Toitan. Sementara Lei akan menemui Ten yang sering malas-malasan. Di sisi lain, Ten begitu antusias menyiram tanaman di ladangnya sendiri. Tiba-tiba Lei menendang Ten sambil memberitahukan untuk mengirim barang hasil panennya. Ten dan Lei cekcok adu mulut gara-gara Lei memanggil Ten dengan sebutan Jero Ten alias tidak memiliki monster. Tak lama kemudian datanglah Teteh Arce alias Acet memisahkan mereka berdua. Akhirnya mereka berkumpul membicarakan benih liar milik Ten dan cara pemeliharaan Ten yang salah. Namun Ten merasa bahwa dirinya melakukan sesuai perintah sang kakek untuk menuangkan rasa cinta sambil mengajak bicara saat membesarkan monster. Di situ Acet menyarankan Ten untuk menanam benih monster yang mudah dirawat alias jangan benih liar. Lantas Lei kembali memanggil Jero Ten sambil memojokkan Ten yang tidak memiliki satupun monster. Sontak saja Ten marah sambil berdalih bahwa dirinya bukan tidak punya tapi belum punya. Dan saat ini Ten sedang menanam monster terkuat. Tiba-tiba Cica memakan rumput liar. Jelas Acet marah karena bisa saja rumput liar tersebut terdapat racun. Ya, ternyata Cica di sini memiliki sifat yang agak lain, sedangkan Acet merupakan cuy pemarah. Kemudian Ten menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mempunyai monster terkuat saja untuk menjadi Parmagia terkuat di alam iblis ini dan menjadi seorang Orakion Seis. Tak lama kemudian datanglah Anjar menanyakan keadaan Ten. Dengan bangganya Ten memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan tanah liar dan telah menumbuhkan benih kuat. Sontak Acet kaget mendengar perkataan Ten. Namun Cica sangat senang lantaran banyak tumbuhan magia dari tanah tersebut yang dapat dimakan. Lantas Anjar langsung ngampar Samak untuk minum teh sambil menikmati hangatnya mentari pagi. Jelas pada heranlah semuanya. Ya, ternyata Anjar datang ke Parmagia hanya lewat saja karena tujuan sebenarnya adalah untuk menemui Nona Nares atas perintah Glaza. Para bocil yang melihat Anjar langsung berdatangan. Ternyata mereka sangat ngefans sama si Anjar yang terkenal kuat dan bakalan menjadi calon Orakion Seis. Perlu kita ketahui, dunia ini disebut Pelisidade yang dipimpin Raja Iblis, dan Orakion Seis merupakan jenderal pelayan iblis yang berjumlah 6 orang. Sedangkan Parmagia merupakan orang-orang pilihan Raja Iblis untuk menanam benih monster. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menjadi Parmagia. Dan perlu diingat juga, Orakion Seis dipilih di antara Parmagia. Saat ini Orakion Seis terdapat 5 orang yang menguasai 5 benua. Dengan kata lain ada 1 kursi yang kosong. Anjar berharap bisa menjadi Orakion Seis yang ke-6. Namun Anjar sadar diri dan masih lama untuk menduduki kursi tersebut. Sontak Ten ingin bersaing dengan Anjar untuk menjadi Orakion Seis yang ke-6. Singkat cerita, Ten sudah sampai di kota Selpet mengendarai kereta kuda gideg. Lalu Ten mengganti Zeli lama dengan Zeli baru sebagai penerangan jalan kota. Bejir, bolamnya pakai monster kayak terong. Itu monster Zeli, Bang. Iya tahu.
Ya, Ten yang rajin mendapatkan salam hangat dari ibu-ibu yang lewat. Tak jauh dari tempat itu, Cica mengganti makhluk air mancurnya dengan makhluk baru dan memberikan obat supaya kuat nyemur jadi pancuran. Bang, monster apa itu bang? Fungsinya buat apa bang? Hah? Lu nanya gue? Gue juga nggak tahu bro. Kayaknya buat hiasan doang deh. Nah, di sisi lain, Lei mengganti monster api tungku milik warga. Sedangkan Acet memperhatikan para monster baru yang bertugas sebagai perbaikan jalan. Tiba-tiba Ten dikejutkan oleh seorang Ciwi yang ingin membeli Loki. Sebab si Ciwi itu tertarik oleh monster Loki yang merupakan peri. Ciwi tersebut bernama Charlotte, seorang pedagang keliling barang langka di seluruh alam iblis. Lantas Ten menanyakan pupuk untuk mempercepat perkembangan monster kuat. Tiba-tiba Lei menerjang Ten dan duduk merayu si Charlotte. Dengan semangat Charlotte mengeluarkan semua barangnya pada Lei supaya dibeli, lalu memberikan pupuk pada Ten. Setelah itu dengan secepat kilat Charlotte langsung kabur. Ya, Cica dan Acet yang melihat itu merasa kasihan karena kedua cowok telah tertipu oleh Charlotte. Tiba-tiba muncul Nares langsung mengikat Lei dan Ten. Itu karena mereka berdua dianggap sedang bolos bekerja di ladang. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek memarahi Ten dan Lei hingga giginya copot. Waduh, bau jigung. Lantas Narei membuka ikatan Ten dan Lei sambil menerangkan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas dengan mengawasi rakyat atas perintah penguasa. Tiba-tiba Nares marah pada kedua pengawalnya. Itu karena mereka membicarakan Nares yang nggak suka diam di ruangan. Namun kenapa si kakek jadi ikut diikat ya? Heran gue bro. Gue juga heran bang. Iya lanjut. Nah, kemudian Nares menanyakan perihal Ten yang membesarkan monster terkuat untuk menjadi Orakion Seis. Dengan semangat Ten membenarkan perkataan Nares, bahkan Ten menantang Nares untuk menjadi Orakion Seis. Sontak si kakek menjelaskan bahwa Nares tidak pernah bolos dan mempunyai bakat besar. Ternyata si kakek ini bernama Dentro dan beliau adalah guru dari Nares dan Anjar hingga menjadi pejabat penting berkat bimbingan si kakek. Lantas si kakek memberitahukan bahwa tugas utama Parmagia bukanlah sebagai petarung, melainkan membesarkan monster, menyelaraskan hati dan mensinkronkannya. Namun gimana ya si kakek ini malah salah arah ngomongnya bro, alias malah menghadap sama ciwi-ciwi. Tiba-tiba Ten kaget ketika melihat monster anjing yang dipegang Nares hingga naik ke punggung Lei, bahkan salah ngumpet, bahkan hingga jatuh ke kolam air mancur. Namun anehnya malah si kakek yang disemprot. Alhasil si kakek marah dan langsung memberikan hukuman berupa petir langit hingga membuat mereka semua jadi Bang, lo kok aneh bang? Cowok-cowok pada gosong bang, tapi ciwinya malah gitu bang. biasa, itu mah makin tua makin menjadi. Tahu aja kalau ada kesempatan. Tapi itu bagus kan bang? Bagus mata lu sat. Waktu pun terus berlalu, tampaklah mereka berkumpul sambil membicarakan si kakek. Di situ Cica membayangkan si kakek yang memarahi Lei, Ten dan Emero waktu kecil hingga mengeluarkan petir besar menyamar mereka bertiga di saat Emero masih bersama mereka. Acet mengira Cica jadi sedih karena membahas soal Emero yang sudah tidak ada. Tapi nyatanya Cica kesenangan makan rumput liar. Di sisi lain tampaklah Anjar sedang menghadap Nares untuk rapat para jenderal. Tapi Nares berasumsi bahwa Anjar diperintah Gelajah untuk memata-matai Nares. Namun obrolan mereka dihentikan oleh masuknya dua pengawal yang melapor pada Nares sambil tiba ranting hingga terjatuh. Mereka melaporkan pesan dari kastil Raja Iblis bahwa sang Raja Iblis Diluculum telah meninggal dunia. Sontak saja Nares kaget dan langsung pergi ke ruang teleportasi menuju kerajaan iblis. Sementara itu di sisi lain tampaklah Anjar sedang menghadap Gelajah yang memberitahukan bahwa dirinya akan menaiki tahta Pelisided di alam iblis sebagai pengganti Raja Iblis. Terlihat semua rakyat alam iblis berkabung atas kematian Raja Iblis lama. Sedangkan Loki dan Ten malah sibuk menaburi pupuk di kebun spesialnya. Di istana tampaklah Gelajah berpidato perihal pengangkatan dirinya yang akan menjadi Raja Iblis baru setelah kematian Iblis Diluculum. Mina atsumatta na. Tsugi no mau ni tsuite da. Setelah itu di kediamannya, Nares begitu kesal atas kenaikan Gelajah sebagai Raja Iblis baru. Namun si kakek tidak mempermasalahkan itu, lantaran Gelajah merupakan anggota terlama di antara keempat pilar alias Orakion Seis.
Nah, yang menjadi masalahnya bagi Nares, si Glaza itu menerapkan sistem pemerintahan baru yang agak bobrok, di mana dia akan menyeleksi kemampuan setiap anggota, dan parahnya yang kuat akan bertahan berada di Nirwana, sedangkan yang lemah akan dibersihkan alias dibantai habis demi membangun Nirwana sejati. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ledakan terjadi di kota. Tak lama Anjar datang melaporkan penyerangan pasukan Glaza di dalam kota. Lantas Nares mengirimkan semua pasukannya. Sementara itu di sisi lain tampaklah kelompok Parmagia mengungsikan para juniornya dan akan berangkat menuju kota untuk membantu Nares. Tak lama kemudian terlihat di ufuk langit Raja baru Glaza berpidato tentang maksud dan tujuannya, di mana Glaza ingin menghilangkan individualitas dan memprioritaskan kesejahteraan publik. Terlihat Anjar berada di tengah kota menghadapi pasukan Glaza dan menyatakan pengabdiannya pada Nares. Sontak Anjar menghadang mereka dengan monster peliharaannya. Sementara itu Ten yang sudah berada di kota terkena serangan para pasukan Glaza ketika menghadang pasukan Glaza bersama Lei. Tak lama kemudian datanglah pria bertopeng alias Janas menghadapi Ten dan yang lainnya hingga para tentara musuh membiarkan bertarung sendiri. Lalu tiba-tiba ya, Janas mengeluarkan monster terkuatnya hingga membuat semua Parmagia dan yang lainnya ambruk seketika dengan sekali tebasan. Namun anehnya Janas langsung pergi ke arah perkebunan Parmagia. Sontak semuanya kaget. Ten dan Lei langsung berlari menyusul pria bertopeng itu karena di sana terdapat anak yatim yang sedang dievakuasi. Terlihat Janas telah sampai di atas Parmagia untuk memusnahkan semua perkebunan monster. Tak lama kemudian Ten datang menghadang Janas untuk mencegahnya. Tapi Janas tidak mau dengar karena benih monster merupakan penantang Raja Glaza. Dengan kata lain, Raja Glaza ingin menghancurkan generasi yang mengancam di masa depan. Don. Ya, Ten sangat sedih dengan hancurnya semua ladang. Lantas Ten langsung memeluk pohon monsternya sambil menangis. Ten mengajak pohon tersebut untuk bertarung bersama demi melindungi semuanya. Lalu tiba-tiba pohon tersebut menjadi 3 serigala merah. Sontak saja Ten ketakutan karena Ten takut sama anjing, padahal itu serigala loh. Ya, Ten mengira benih monster yang diberikan Anjar merupakan benih naga, namun nyatanya hanya serigala. Meski begitu, Ten dan Lei tetap bersiap untuk menyerang balik. Ya, meski sudah siap namun Ten agak takut dengan serigalanya yang suka menjilat. Lantas Lei memperingatkan Ten untuk segera bersinkronisasi dengan serigalanya. Ten pun langsung memberikan nama pada mereka dan langsung memerintahkan serigalanya untuk menyerang Janas alias si pria bertopeng. Di sisi lain, Acet dan Cica terpojokkan karena diserang pasukan Glaza hingga terkapar. Ternyata para monster yang terluka akan berdampak pada pemiliknya. Beruntungnya ketika akan diserang kembali, tiba-tiba Nares datang menolong. Para bandit terkaget mendengar nama Nares karena Nares merupakan salah satu orang Kion Seis terkuat. Sontak Nares mengeluarkan semua monsternya yang bisa dievolusi, bahkan bisa difusion hingga menjadi paus terbang yang memiliki serangan mematikan. Sementara itu Ten dan Lei bertarung melawan Janas. Namun serangan mereka tidak mempan sama sekali, sehingga Janas membalikan serangan membuat mereka terluka. Meski begitu, Ten dan Lei dengan gigih bangun kembali dan langsung menyerang secara bersamaan, hingga Janas mendapatkan luka di tubuhnya. Akan tetapi Janas terlalu kuat untuk dihadapi oleh mereka berdua, hingga akhirnya Ten dan Lei tidak mampu menahan serangan hebat dari Janas hingga membelah tanah.
Tampaklah Ten dan Lei ambruk bersama monster peliharaan terkena efek serangan Janas yang sangat kuat. Lalu di saat Ten terbangun dan ingin bertarung kembali dengan mengorbankan nyawanya, tiba-tiba Nares datang menolong mereka dan... Ya, ternyata Janas dapat menangkis serangan pamungkas dari Nares yang sangat dahsyat. Nares memberitahukan Janas bahwa pasukannya di kota sudah habis dibantai tak tersisa. Lantas Nares menanyakan apa maksud tujuan penyerangan pada benua Aprion dengan sedikit pasukan. Di sisi lain, kita diperlihatkan para pasukan Glajah mematikan alat teleportasi. Dan setelah itu, tak lama kemudian Janas memberitahukan pada Nares bahwa semua alat teleportasi di 5 benua semuanya sudah dimatikan. Dan tujuannya agar para kelima Orakion Seis tidak saling berhubungan. Kemudian Janas memperkenalkan diri dan langsung pergi meninggalkan mereka. Ten yang ingin mengejar Janas langsung dihalangi oleh Nares. Nares memberitahukan bahwa kita harus menyusun rencana untuk menyerang. Tampaklah mereka semua menatap reruntuhan bangunan yang merupakan tempat tinggal mereka. Bahkan Ten terhanyut dalam bayangan masa kecilnya dulu, yang dimana sejak kecil Ten selalu berambisi ingin melindungi kota bersama mereka. Ten melamunkan kenangan-kenangan keseruan masa kecilnya di halaman rumah tersebut, bahkan kenangan bersama Ameron. Tak lama kemudian datanglah si kakek bersama Anjar memberitahukan bahwa mereka para bocil pengungsi berhasil selamat. Lalu Anjar memuji Ten dan Lei yang telah bertarung dengan Janas. Anjar memberitahukan bahwa Janas adalah parmagia terkuat di antara bawahan Glajah. Akan tetapi Lei mengatakan bahwa mereka beruntung karena ditolong oleh Nares. Namun Ten tidak mau mengakui kekalahannya. Lantas Acet memberitahukan Ten bahwa dirinya telah kalah telak sambil melihat ladang yang sudah hancur. Ya, para jiwa monster yang mati berterbangan menuju Sephiroth. Mereka berkumpul di lautan kekacauan dan akan terlahir kembali, di mana monster yang mati akan bereinkarnasi dalam bentuk berbeda. Namun meski begitu, Ten tetap tidak akan memaafkan mereka yang telah menghancurkan ladang monster. Lantas Loki memberitahukan bahwa masih ada benih monster yang masih hidup di ladang milik Ten. Di situ Ten berjanji bahwa dirinya akan merawat benih monster terkuat. Tapi tiba-tiba tanah bergetar mengalami perubahan medan. Kemudian mereka pun dengan cepat masuk ke kastil untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di benua Perfectus tampak seorang sains bernama Manas menerima telepon dari Glajah. Lalu di benua Rahaltuk terlihat Chorus sedang berlatih sambil menerima telepon dari Glajah. Lalu di benua Sunrise, Lorer menikmati kesejukan salju sambil menerima telepon dari Glajah. Bahkan di benua Nasdeyatsa pun sama mendapatkan telepon dan ajakan dari iblis Glajah untuk bergabung. Bahkan Lisan yang belum memiliki benua ikut bergabung dengan Raja Iblis Glajah untuk merubah Pelicided menjadi sekutunya dan menjerumuskan siapapun yang lemah. Itu artinya semua benua akan bersatu dan berpihak pada Raja Iblis baru alias Glajah. Sementara itu di benua Aprion, Nares memberitahukan rakyatnya bahwa dirinya akan memberontak demi melindungi kebebasan hak untuk hidup bagi rakyat lemah di seluruh alam iblis Pelicided. Sontak semua rakyat bersorak mendukung keputusan Nares, termasuk para parmagia ikut mendukung dan membantu Nares. Lantas Nares memulai rapat strategi bersama para parmagia untuk mengalahkan Glajah. Namun mereka tidak tahu di mana tempat kastil Raja Iblis berada, dan hanya Raja Iblis sendiri yang tahu. Sebab para Orakion Seis memasuki kastil hanya bisa melewati alat sihir teleportasi. Tak lama kemudian Nares memulai rencana penyerangan. Anjar dan si kakek pun ikut memberikan saran penyerangan. Tampak Ten tersenyum-senyum, namun pas ditanya malah tidak tahu apa-apa alias tengarti nanaon. Ya, intinya Nares akan melakukan cara yang sama, yaitu membuat pengalihan agar bisa menyusup dan menyerang dari belakang. Dan target pertama mereka yaitu benua Perfectus yang dipimpin Manas. Nares pun membagi dua tim, yaitu tim pengalihan dan tim senyap untuk menyerang dan menyergap mereka dari belakang di saat musuh lengah. Dan tim senyap akan dilakukan oleh Ten dan Lei yang dipimpin oleh Acet. Alasan kenapa Acet jadi pemimpin itu karena hanya Acet yang bisa menggerakkan mereka berdua alias mereka takut sama Acet si pemarah. Sedangkan Cica akan bergabung dengan Anjar sebagai tim pengalihan. Namun Cica tidak akan diposisikan bertempur, melainkan hanya sebagai tim medis. Kemudian Nares memberikan batu kristal lakrima pada kelompok Ten dan menyuruh mereka untuk menyentuhkannya pada barang yang mereka pakai. Setelah itu Nares menyuruh mereka memanggil para monster piaraannya. Lalu tiba-tiba
Kabuko. Ya, ternyata para monster piaraan bisa masuk ke dalam barang yang mereka pakai agar mereka bisa membawanya secara diam-diam. Dan mereka pun dapat memanggilnya di saat dibutuhkan kayak Pocket Pokemon. Tiba-tiba Nares marah pada dua pengawalnya yang malah mabar sambil ngopai. Langsung digusurlah itu mereka. Esok hari pagi pun tiba. Sebelum berangkat, Ten menyiram sisa tanaman monster kesayangannya yang masih hidup. Kemudian menitipkan ladangnya pada para bocil. Tak lama kemudian Anjar mengajak Ten berbicara berdua. Anjar memberitahukan bahwa tugas asli para Parmagia yaitu membudidayakan monster untuk memperkaya kehidupan orang-orang. Itu karena monster bekerja untuk manusia walaupun mereka terlihat seperti main-main. Namun yang terpenting adalah saling percaya dengan para monster. Sebab semakin kuat kepercayaan dan semakin kuat sinkronisasi, maka akan mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat bersama monsternya. Ten sangat memahami semua perkataan Anjar, hingga akhirnya mereka berjanji akan melakukan misi dengan sekuat tenaga. Singkat cerita, Anjar bersama tim pengalihan lainnya mulai berangkat menggunakan paus terbang. Di atas kapal, Cica bergumam berharap Emero melindungi semuanya. Di sisi lain pantai, tampak Ten, Lei, dan Acet akan diantar menggunakan paus pink. Akan tetapi mereka diantar dengan cara dimakan alias masuk ke dalam mulut paus, hingga terjadi keributan di dalam mulut paus. Sementara itu di benua Perfectus, Manas didatangi oleh seorang pemuda yang melaporkan bahwa pasukan Aprion sudah memulai penyerangan. Benar saja, ketika mengecek dengan teropong saktinya, Manas dapat melihat pertarungan Anjar di pantai barat. Manas di sini sebenarnya sudah mengetahui strategi penyerangan Aprion, yang dimana pasukan Anjar hanyalah pengalihan dan pasti akan muncul penyusup di Laut Timur. Lantas Manas memerintahkan si pemuda untuk mengatasi si penyusup di pantai timur. Di sisi lain, lebih tepatnya di pantai timur benua Perfectus, Ten dan kawan-kawan baru saja tiba di daratan. Nah, karena Ten terlalu berisik, akhirnya mereka dikepung oleh para monster liar. Sontak Ten dan kawan-kawan memanggil semua monster peliharaan untuk menyerang monster tersebut, dan dalam sekejap para monster liar berhasil dilumpuhkan. Lalu di saat mereka membicarakan monster liar barusan, tiba-tiba mereka terkejut melihat sosok pemuda suruhan Manas yang ternyata merupakan Emero. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana seru nggak animenya? Menurut gue ini anime cukup seru bro. Apalagi banyak monster piaraan yang lucu. Gak kayak gue malah punya piaraan botak. Hei bang, jaga ucapan bang. Gak boleh gitu bang. Gue bukan piaraan bang. Gue tuh asisten setiamu bang. Gue nangis nih bang. Gue nangis bang. Gue sedih bang. Sedih banget bang. Botak, kita cari melon yuk. Katanya sekarang lagi musim loh. Ayo bang, tapi gue yang milih ya bang. Halah, enggak. Gue aja yang milih. Kemarin aja lu malah milih yang mentah. Tapi bang, gue sudah belajar dari kesalahan bang. Ya udah. Ya ayo, let's go kita cari melon. Siap bang, gaskeun.